Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi sama Ibu Maulida. Kita akan belajar matematika lagi kali ini. Masih di dalam bab 1 yaitu perpangkatan dan bentuk akar dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Bentuk akar. Bilangan rasional didefinisikan sebagai bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Berdasarkan definisi tersebut, bilangan rasional dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sedangkan bentuk akar merupakan bagian dari bilangan irasional. Akar 2, akar 6, dan akar 8 adalah contoh dari bentuk akar. Akar 2 nilainya adalah 1,4, 14, 21, 356, 23 dan seterusnya. Akar 6 nilainya 2,4494, 8974, 27 dan seterusnya. Akar 8 itu nilainya 2,82842, 71247 dan seterusnya. Bilangan irasional dapat diartikan sebagai bilangan pecahan desimal tak terbatas dan tak berulang. Bilangan-bilangan semacam itu disebut bentuk akar sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk akar adalah akar-akar dari suatu bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Ini dibaca akar kuadrat dari A. Jika A tidak negatif, akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif di mana akar kuadrat dari A dikuadratkan itu hasilnya sama dengan A. Ini dibaca akar pangkat N dari A. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Jika A negatif dan N adalah ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku yang pertama, B akar A ditambah C akar A sama dengan B ditambah C akar A. Yang kedua, B akar A dikurang C akar A sama dengan B dikurang C akar A. Yang ketiga, akar A, B sama dengan akar A dikalikan dengan B sama dengan akar A dikalikan akar B. Jika A dan B bilangan positif dan B tidak boleh sama dengan 0, maka jika A dan B bilangan positif berlaku akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Contoh soal. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama, akar 75. Akar 75 ini kita bisa buat menjadi sama dengan akar 25 dikalikan dengan 3. Akar 25 dikalikan akar 3 itu sama dengan 5 dikali akar 3. 5 ini didapat dari akar 25 ya. Sehingga akar 25 ini kita bisa sederhanakan menjadi 5. Akar 3-nya tetap, maka didapatlah hasil sederhananya yaitu 5 akar 3. Kemudian akar 500. Akar 500 itu kita bisa tuliskan sebagai akar 100 dikalikan dengan 5 sama dengan akar 100 dikalikan 5. Tujuannya agar 100 ini bisa kita sederhanakan seperti tadi ya. Akar 100 itu kan sama dengan 10. Nah, jadi akar 100 kita gantikan menjadi 10, akar 5-nya tetap, sehingga hasilnya adalah 10 akar 5. Kemudian yang C, akar 0,000081 itu sama saja dengan akar 81 per akar 1 juta. Sama dengan, karena akar 81 itu 9 dan akar 1 juta itu 1000, kita bisa langsung saja tuliskan 9 per 10.
hasilnya tinggal kita hitung 0,009. Yang D, 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang 192, kita dapat tuliskan 7 akar 3-nya kita tulis ulang ya. Akar 48-nya kita sederhanakan menjadi akar 16 dikalikan 3. Akar 192-nya kita akan sederhanakan menjadi akar 64 dikalikan dengan 3. Di sini kita lihat satu-satu ya. 7 akar 3-nya kita biarkan saja karena sudah sederhana. Akar 48-nya kita jalankan mulai dari sini. 16 kita keluarkan supaya akar 16 ini kan sama dengan 4 ya. Sehingga akar 16 kali 3 itu sama dengan 4 dikalikan akar 3 atau 4 akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 48 itu adalah 4 akar 3. Kemudian kita kerjakan yang akar 192. Akar 192 tadi kita sudah buat bentuk lainnya, yaitu akar 64 dikalikan dengan 3. Tujuannya agar akar 64 ini bisa dikeluarkan menjadi 8. Karena akar 64 hasilnya 8. Sehingga akar 64 dikalikan dengan akar 3 itu hasilnya 8 akar 3. Bentuknya sudah seperti ini ya, 7 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurang 8 akar 3. Karena sudah akar 3 semua, kita bisa langsung operasikan saja. Jadi 7 ditambah 4 itu sama dengan 11, dikurangi dengan 8 hasilnya adalah 3. Akar 3-nya kita tulis ulang, sehingga hasilnya adalah 3 akar 3. Kita masuk dalam notasi ilmiah ya. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N, dengan A itu berkisar antara 1 sampai 10 dan N adalah bilangan bulat. Misalkan, notasi ilmiah untuk 2300 adalah 2,3 dikalikan 10 pangkat 3. Karena A harus lebih dari 1 dan kurang dari 10 dan N harus bilangan bulat. Catatan, bilangan lebih atau sama dengan 10, maka kamu dapat menggunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Contohnya adalah 8.500.000, karena A tadi harus di antara 1 dan 10, maka kita ambil saja 8,5 ya. 8,5 ini bagaimana caranya untuk bisa menjadi 8.500.000? Caranya adalah 8,5 dikalikan dengan 1 juta. Sehingga 8,5 dikali 10 pangkat 6. Bagaimana dengan 144 juta? Seperti tadi, karena A itu harus di antara 1 dan 10, maka kita ambil 1,44. 1,44 ini bagaimana caranya supaya bisa menjadi 144 juta, maka harus dikalikan dengan 100 juta. 100 juta itu nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga bisa kita tuliskan 1,44 dikalikan 10 pangkat 8. Bagaimana jika bilangan antara 0 dan 1? Kalian dapat menggunakan pangkat negatif ketika memindahkan titik desimal ke kanan. Contohnya 0,000085, karena A-nya harus di antara 1 sampai 10, maka ini kita bisa ambil untuk nilai A-nya ada 8,5 dibagi 1 juta, sehingga 8,5 itu kali 10 pangkat negatif 6. Begitu juga dengan 0,0000000144, kita bisa langsung carikan notasi ilmiahnya. 1,44 dibagi dengan 100 juta hasilnya 1,44 kali 10 pangkat negatif 8. Contoh soalnya, nyatakan bentuk ilmiah berikut ini menjadi bentuk biasa. Yang pertama yaitu 2,16 dikalikan 10 pangkat 5.
kita langsung tuliskan saja 2,16-nya lagi, kemudian dikalikan dengan 100.000 karena 10 pangkat 5 itu adalah 100.000. Kita langsung hitung saja, maka hasilnya 216.000. Kemudian yang B, 0,16 dikalikan 10 pangkat negatif 3. Kita bisa tulis 0,16-nya lagi, kemudian 10 pangkat negatif 3 itu sama dengan 0,001. Hasilnya adalah 0,00016. Nyatakan dalam bentuk ilmiah. Yang pertama ini ada 155 dikalikan 10 pangkat 6. Karena 155 itu bentuknya lebih dari 10, maka kita harus ubah dulu A-nya menjadi di antara 1 dan 10, yaitu 1,55. 1,55 supaya jadi 155 maka dikalikan dengan 100. Sehingga 1,55 dikali 100 ini merupakan bentuk lain dari 155. Lalu dikalikan dengan 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 1,55 dikalikan 10 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat 6. Hasilnya yaitu 1,55 dikali 10 pangkat 8. 46,78 dikalikan 10 pangkat negatif 3. Seperti tadi, A-nya harus di antara 1 dan 10 ya, sehingga 46,78 ini harus diubah menjadi 4,678 dikalikan 10 supaya hasilnya jadi 46,78 lagi ya. Ini adalah bentuk lain dari ini, sehingga hasilnya 4,678 dikalikan 10 kemudian dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3. Hasilnya adalah 4,678 dikalikan 10 pangkat negatif 2. Karena 10 kali 10 pangkat negatif 3 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 2. Kemudian yang C, 2.300.000. 2.300.000 seperti tadi saja ya, kita tuliskan langsung. A-nya adalah kita pilih 2,3. Kemudian 2,3 ini bagaimana caranya supaya jadi 2.300.000? Caranya adalah dikalikan dengan 1 juta. 1 juta itu adalah bentuk lain dari 10 pangkat 6. Sehingga hasilnya adalah 2,3 dikalikan 10 pangkat 6. Kemudian yang selanjutnya 0,000695 itu kita bisa tuliskan notasi ilmiahnya. Langkah pertamanya adalah menjadikan ini menjadi bentuk A-nya. Kita cari bentuk A-nya dulu, karena harus di antara 1 dan 10. Kita ambil saja 6,95. 6,95 ini bagaimana caranya untuk menjadi seperti ini? Maka dia harus dibagi dengan 100.000. 6,95 dibagi dengan 10 pangkat 5 hasilnya adalah 6,95 dikalikan 10 pangkat negatif 5. Baiklah, sekian dulu dari Ibu. Apabila ada pertanyaan bisa kalian bertanya lewat WA ya. Ini adalah tugas untuk kalian pada minggu ini. Silahkan kalian kerjakan evaluasi kompetensi siswa 1 bagian A nomor 1 sampai 20. Tuliskan jangan hanya jawabannya ya, tapi apa yang diketahui, apa yang ditanya dan juga penyelesaiannya. Terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.